Shalom, kita bersyukur kepada Allah untuk kasih setianya di dalam kehidupan kita, sehingga di pagi hari ini kita boleh kembali merasakan kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan memelihara kita. Karena itu, patutlah kemudian seluruh kehidupan kita hanya memuliakan Dia. Hari ini, sebelum kita menjalani segala aktivitas kita, mari bersama sejenak berdoa dan merenungkan firman Tuhan agar menjadi penuntun bagi sepanjang jalan kehidupan kita di hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk setiap kasih setiamu bagi kami, pribadi lepas pribadi. Kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan, dan pagi hari ini kami kembali menikmati kasih Tuhan itu. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, yang kiranya itu menjadi benih yang bertumbuh dengan subur di hati setiap kami, lalu akan kami berlakukan di sepanjang hari hidup kami. Mohon ampun atas segala dosa kami, agar layaklah kami untuk bersekutu di pagi hari ini bersama dengan segenap jemaat Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan kita pada pagi hari ini dari 2 Tawarik pasal 33 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakan kita ayat ke-12 dan 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Amin. Jangan menunggu ditegur Tuhan menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua kita sering mengatakan begini, penyesalan tidak pernah datang duluan, selalu saja penyesalan itu di belakang. Sehingga penting untuk kita memikirkan dengan baik apa yang akan kita katakan dan apa yang akan kita lakukan, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan yang sedang dihadapi oleh Manasye. Manasye merasa bahwa dia adalah seorang raja yang punya kuasa yang cukup bagus. Dia adalah seorang yang punya kekuatan yang baik di dalam kerajaannya. Dia adalah seorang yang memiliki kekayaan yang banyak, sehingga itu semua membuat dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan Allah nyatakan dalam kehidupannya. Manasye mendirikan mesbah-mesbah untuk penyembahan kepada Baal. Bahkan itu dilakukannya di dalam bait Allah. Manasye percaya kepada pelihat-pelihat. Dia memanggil para peramal. Dia menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Manasye percaya pada hal-hal yang seperti itu. Dan ternyata semua itu adalah sikap-sikap yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Manasye lebih percaya pada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah, dan dia turut pada apa yang diinginkan oleh orang banyak. Ini mendukakan hati Tuhan, dan Tuhan mau menyatakan tegurannya kepada Manasye. Lalu dihadirkanlah para kepala-kepala prajurit dari Raja Asyur untuk kemudian menangkap Manasye, dan dia dijadikan sebagai tawanan di Babel. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Manasye mulai terdesak dengan situasi ini, ketika Manasye merasa susah hati dengan situasi yang tengah dialaminya,
Oleh karena tindakannya, dia datang kepada Allah dan menyatakan kehidupan yang ingin berubah. Seperti pada bagian yang saya baca tadi, dikatakan bahwa ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Setelah teguran yang Tuhan Allah berikan kepada Manasye, Manasye datang kepada Tuhan memohon pertobatan. Dan ternyata sungguh luar biasa. Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Manasye dibawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Tidak pernah terbatas di dalam kehidupan umat manusia. Nyata dalam pembacaan kita pagi hari ini, di dalam kehidupan seorang raja yaitu Manasye. Nah, kita diajak juga pada hari ini melalui firman Tuhan, agar kehidupan kita tidak perlu kita menunggu ditegur Tuhan dahulu, baru kita mau menunjukkan sikap yang bertobat atau perubahan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengingat dengan baik pepatah atau pesan orang-orang tua kita bahwa segala sesuatu harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita lakukan, karena jangan sampai akan mendatangkan penyesalan. Contoh kehidupan Manasye menjadi teguran bagi kita hari ini untuk kemudian membawa kehidupan kita untuk selalu hidup berkenan kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersatu hati dalam doa, dan bagian dari doa kita hari ini di doa pagi edisi hari Senin 8 Agustus 2022 adalah bersyukur bersama dengan saudara-saudari sepersekutuan kita yang bersuka cita atas pertambahan usia, bahkan sejak kemarin tanggal 7 Agustus sampai hari ini. Di antaranya ada Agustinus, Nyonya Dahida Narigori, Nyonya Elizabeth Benyamin Dudung, Musa Simak, Yosi Rogang, Sarah Kori, Nyonya Justina Mangetan, Yohana Parantean, Harsen Tandi, Gloria Gracia Datukudi, Nyonya Pinda Pasasang, Dorce Naomi, Ricky Leo Gusti, Nyonya Reta Tandiongan, Aditya Syaputra Pamilangan, Dirga Haniel Rose, Nyonya Maria Patandung, Martin Ambo, Nyonya Mistra Kadang Marianti, Nyonya Margareta Aditya, Agustina Tasik, Ardian Baan R, Karnavian Kadang, Nyonya Damaris Romre, Ervina, Agustape, Nyonya Andriani Papang Karua, Leonal Amandio Tutu, dan Abigail Berkat Dedania. Juga yang sedang bergumul karena sakit, kita akan mendukung dalam doa Ibu Mince Payung Tasik, Bapak Samuel Lembang, Cecilia, anak dari Bapak Adel Patiung, Noel, anak dari Bapak Silas Narto, Kakak ipar dari Ibu Sarah Parimpin dan Ibu Roslin Dapalan, Mikael, cucu dari keluarga Martin Yusuf, Bapak Edi Sulkan, Wina Datuan, Ibu dari Bapak Saul Sinambela di Medan. Mari, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu hati di dalam doa. Ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena firman-Mu kembali hadir menegur kami tentang bagaimana kami menjalani hidup ini, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan jikalau kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa ada banyak kehidupan kami yang seringkali mendukakan hati Tuhan, kami diajak untuk segera berbalik dan meninggalkan itu, punya hidup yang bertobat dengan sungguh di hadapan Tuhan, sehingga tidak akan ada penyesalan di kemudian hari karena kami tidak mendengarkan teguran-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar firman-Mu ini akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Peliharakan kami dengan kasih setia-Mu, dan biarlah Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, yang
akan senantiasa memelihara kami sepanjang hari ini, dalam kerja kami, dalam usaha kami, dalam tanggung jawab di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, dan kami percaya hidup kami akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami sudah menyebut nama saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit. Tetap peliharakan mereka Tuhan, lawat mereka dalam pergumulan untuk mencari kesembuhan. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 7 dan 8 Agustus. Tuhan yang memberkati mereka dan melengkapi sukacita mereka. Oleh karena kehidupan yang Tuhan karuniakanlah, mereka boleh menjalani hidup mereka sampai hari ini. Karena itu, biarlah berkat kemurahan Tuhan pun akan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, melalui program Doa Pagi Jemaat Sudiang, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami terus berdoa untuk tim multimedia yang terus berusaha menyediakan fasilitas bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga kepada semua orang yang mengambil bagian dalam program pelayanan Doa Pagi ini, kiranya Tuhan beri kesehatan dan kesehatian untuk boleh terus mengambil pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kami sepanjang hari ini, ya Allah, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, peliharakanlah kami. Mohon ampun atas segala dosa kami, ya Bapa. Sambut dan sempurnakanlah ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Kiranya akan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.